porsir untuk berbuah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan dalam segala urusan dan rezeki yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Kita masih kepoin alpukat sikit, bos, belum yang lain. Oke, saat ini selamat datang di channel Petani Muda. Saat ini saya mau ngobrol bersama pemilik alpukat seger yang kemarin sempat FYP ya, bos ya. Yang kita lihat bunganya itu saya bilang overload. Nah, untuk lebih jelasnya kita ngobrol sama pemiliknya. Bagaimana cara sistem pemupukannya, perawatannya, dan apa rahasianya sampai sehingga bunganya seperti ini. Langsung saja kita ngobrol. Beliau adalah Mas Narto, pemilik daripada pohon alpukat ini. Agak mendekat kameranya. Mas Narto, untuk usia usia alpukat ini sudah berapa tahun? Usia sekitar 4 tahun. Ya, 4 tahun. Tanam ya. Kemudian tepatnya jaraknya ini berapa ini? Jaraknya 4 per 5. 4 kali 5 meter. 4 kali 5. Jadi dari ujung ke ujung itu dibikin jarak 8. Kemudian mata tengahnya dikasih. Tengah mata 5. Persisnya jaraknya 4 kali 5, bos. Usia sudah 4 tahun. Nah, ini untuk treatment pemupukannya, Mas. Apa aja, Mas? Pemupukan kemarin itu saya pupuk pakai SP36. Terus KCL. Terus MKP sama Postgreen. Jadi SP36, kemudian KCL, kemudian MKP sama Postgreen. Dosisnya, Mas? Dosis ngawur kemarin. Dosisnya ngawur. Asal pupuk aja. Asal pupuk aja. Tapi sebelumnya ini tak gali dulu. Tak kasih uhi yang sudah difermentasi. Terus dikasih batu pengajar. Siram kuhe lagi, baru tanah merah. Nah, Mas, itu kemudian kotak-kotak ini, batako ini fungsinya apa, Mas? Menurut sampean, Mas? Versi sampean. Menurut saya ya kalau pupuk biar nggak ke bawah air bumbunya. Oh. Jadi kan bisa kemakan sama tanaman semua. Jadi itu, bos. Jadi setiap pohon itu dibikin kotak-kotak begini untuk fungsinya agar pemberian pupuk itu tidak melebar kemana-mana. Nah, kemudian pas persis di dalam kotaknya ini digali, kemudian dikasih kompos yang fermentasi ya, bos ya. Kompos yang fermentasi, kemudian dikasih batu keriting. Nah, itu. Yang kalau komposnya mungkin umum di semua ada. Batu keritingnya ini spesialis di Desa Girimulyo. Selain di Desa Girimulyo tidak ada, bos. Nah, jadi untuk pemupukannya KCL, kemudian Poska, SP36, Poska enggak, Mas ya? Enggak. KCL, SP36, kemudian MKP sama Postgreen. Dosisnya ngawur, nggak pakai dosis. Sebelum berapa bulan? Sebelum pemupukan ini? Sebelum berbunga ini sebulan inilah. Dari 1 bulan itu jadi keluar bunga ini. 1 bulan yang lalu, kurang lebih 1 bulan yang lalu setelah treatment pemupukan yaitu tadi komposisinya, bunganya seperti ini. Nah, ini semua rata. Saya lihat bunganya semua rata. Nah, untuk sebelum Mas, dari perawatan mulai tanam itu pemupukannya apa? Paling pakai apa itu Poska Plus itu. Poska Plus ya? Nah. Yang 15-15 kandungannya. Ya, Poska Plus. Jadi pemupukannya hanya Poska Plus. Pupuk lain NPK 16-11 pakai? Enggak pakai. Kemudian untuk perawatan daun, insektisida? Daun sempat pakai produk DGW itu loh. Dari DGW, insektisidanya DGW. Nah, Tapi mereknya tidak. mereknya Demolis. Oh, Demolis. Apa itu? Pokoknya Oh, yang buat buah Demolis. DGW itu. Demolis kontak apa? Ini sistemik. Demolis kayaknya kotak ya. Kurang paham saya. Jadi untuk Asal pakai aja. insektisidanya menggunakan Demolis, bos. Nah, itu rekomendasi mungkin ya. Kalau beliau menggunakan Demolis. Fungisidanya pakai Amistar. Iya, Amistar. Nah, untuk fungisidanya Amistar itu pemakaiannya dicampur apa
sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri. Interval waktunya sampean biasa ceprot itu sebulan sekali, setengah bulan sekali atau Kalau pas berbunga ini 1 minggu sekali saya sempat. pas berbunga, insektisidanya pakai Demolis, kemudian fungisida Amister Top, interval waktunya Sama itu, sebulan sama sekali. apa Gandasil? Gandasil D, B, Buah. Gandasil B ya. Jadi interval waktunya seminggu sekali untuk perawatan saat berbunga seperti ini, Bos. Kemudian ada nutrisi, pemberian nutrisi anti rontok. Rontok nggak ada. Nggak ada pemberian pupuk lain ya. Belum dikasih. Sebelum masa berbuah ada treatment pembungaan lah ya. Setelah itu pemupukannya ada. Pemupukan Saat inilah. pakai itu apa KNO 3. Nah, untuk anti rontoknya Pak menggunakan KNO3. Ya, KNO3 yang putih ya. Iya. Persisnya Ya. Bisnisnya ngawur juga. Ngawur juga. Karena ngawur? Nggak Karena ditimbang biasanya gitu. cadangan melimpah, Taruh, Bos. taruh gitu. Kalau cadangan melimpah itu pasti kemasan pun tidak dihiraukan, petunjuk kemasan. Udah pupuk-pupuk aja. Pupuk aja. Mungkin tetap ada takaran agar tidak mengalami OD atau overdosis ya, Bos ya. Iya. Jadi itu tadi yang pasti kompos full itu tetap wajib kompos ya. Untuk perawatan biasa-biasa saja, hanya pernah sekali treatment pembuahan dan hasilnya luar biasa seperti ini. Ini usia keempat ya. Keempat. Sebelumnya sudah berapa kali panen? Yang diingat Sudah 2 kali panen. panen raya. Ini ketiga kalinya. Ini ketiga kali panen rayanya. Kalau selangnya pasti ada ya. Ada. Ada. Nah, kayak sekarang juga dilihat itu ada beberapa buah kayak yang di depan itu sudah berbuah. Ini kan pernah melakukan proning sistem proning. Proning yang tengah ini rencananya kan mau saya kurangin ini karena jaraknya kerapetan. Yang tengah rencananya mau saya bang Satu pohon, satu pohon proning aja. ya pruning atasnya saya pruning Buah pendek. ya Eh, maksudnya biar cepet buah gitu ternyata yang di pruning sama nggak di pruning sama aja. jadi itu Bunganya Bos. sama Sempat ada perlakuan kerat batang nih. Jadi yang di baris tengah ini tujuannya untuk mengurangi nanti agar pembungaannya atau pembuahannya maksimal. Tapi yang tidak diproning dengan yang diproning bunganya sama. Itu Bos ya. Jadi tidak, ini bukan suatu alasan sebenarnya. Teknik seperti ini caranya bukan satu alasan. Alpukat seger itu sebenarnya asalkan nutrinya cukup, pembungaan pasti maksimal, Bos. Apalagi ya. Untuk antisipasi lalat buah biasanya ya, sampai sudah ada triknya belum? buah itu ada kawan yang anjurin suruh pakai apa itu namanya ya yang di botol dikasih botol nanti dia masuk tapi nggak boleh Perangkap buah. ya perangkap Dengan buah apa petrogenol? ya Nah, mungkin untuk saat ini opsinya atau triknya untuk mengatasi lalat buah masih menggunakan sistem semi manual konvensional, yaitu membuat perangkap lalat buah dari aqua menggunakan cairan petrogenol. Jadi lalat itu masuk tidak bisa keluar. Itu ya. ya Itu tingkat efektivitasnya agak bisa mengurangi kerusakan atau gimana? punya kawan itu kayaknya hasilnya bagus Itu- pakai itu. Jadi rekomendasi dari kawan menggunakan perangkap buah petrogenol itu dinilai sangat efektif, bagus, bisa dicoba nanti, Bos. Oke, itu ya. Kemudian saya rasa itu udah cukup ya apa yang ditanyakan untuk menjawab pertanyaan keraguan-raguan atau penasaran dari para netizen. Sudah saya sudah saya terpenuhi, bertemu langsung dengan pemilik, berbicara langsung dengan pemilik tanpa rekayasa. Kemarin saya miskomunikasi, saya ngobrol sama anak buahnya lah ya, karyawannya. Paling pakai Polska Plus karena cadangan Polska Plusnya banyak. Polska merah yang gresik itu ya. Ternyata bukan, itu pupuknya. Menggunakan NPK pun jarang ya. jarang NPK 19 jarang ya. Jarang. Malah Polska Plus. Itu, Bos. Jadi perawatan setiap petani itu berbeda-beda, tergantung selera, tapi tujuannya sama. Tinggal para netizen menentukan mau teknis dan sistem yang seperti apa. Artinya tujuannya tetap sama. Tetap semangat, salam semangat, selalu semangat petani alpukat seger di seluruh Indonesia. Terima kasih juga Mas ya atas obrolannya.
Saya Iri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.